Magang MBKM Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, PT Finantara Intiga Distrik Sintang. Sukses! Pada kegiatan program MBKM Magang 20 SKS di semester genap tahun ajaran 2022-2023, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, kami melaksanakan kegiatan magang ini di PT Finantara Intiga Distrik Sintang. PT Finantara Intiga ini bergerak dalam pengelolaan hutan tanam industri, yaitu berupa kayu eukaliptus pelita. Dalam pengelolaannya, menerapkan sistem silvikultur THPB, sehingga mulai dari kegiatan penanaman hingga pemanenan harus adanya perencanaan kehutanan, sehingga ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan seperti nursery, plantation, harvesting, planning and survey, firefighter, dan HSE. Kegiatan yang pertama dilakukan yaitu pembibitan atau persemaian pada nursery. Nursery merupakan tempat untuk kegiatan memproses bibit atau semai menjadi siap tanam di lapangan. Nursery ini menerapkan prinsip silvikultur permudahan buatan, yaitu berupa stik pucuk yang berasal dari indukan bibit yang memiliki kualitas yang baik. Penerapan sistem permudahan buatan ini agar bibit yang dihasilkan tumbuh dengan seragam dan memiliki kualitas yang baik. Dalam ruang lingkup nursery ini terdapat beberapa tempat yang merupakan proses awal bibit dihasilkan hingga bibit siap tanam di lapangan. Yang pertama, stool plant yang merupakan tempat indukan bibit ditanam, dan dari tempat inilah bibit atau shoot dipanen. Bibit induk akan dirawat dengan memberikan pupuk dan bakterisida. Kegiatan lainnya berupa topping, service pruning, penyiangan, penggemburan, penyulaman bibit yang mati, dan pembersihan lantai dari sisa-sisa pemupukan menggunakan kaporit. Setelah bibit atau shoot dipanen, kemudian dibawa ke rumah cutting yang merupakan tempat pemotongan shoot agar shoot siap ditanam dengan kriteria pemotongan 2/3 bagian daun dan terdapat 4 pasang daun pada setiap shoot, dan panjang shoot yaitu 10-12 cm. Sebelum shoot ditanam, terlebih dahulu harus disediakan media tanam dengan menggunakan kokofit dan arang sekam dengan perbandingan 6:3 karung. Kemudian bahan media tersebut digabungkan menggunakan mesin molen. Saat pengadukan, jangan lupa dimasukkan pupuk dan juga trichoderma. Setelah media tercampur merata, kemudian dimasukkan ke dalam polycup. Selanjutnya, greenhouse yang merupakan tempat penanaman shoot. Dalam greenhouse ini, shoot akan dirawat hingga 21 hari sampai akar shoot tumbuh. Kami juga melakukan seleksi satu, yaitu berupa culling atau pemisahan bibit mati dengan bibit yang masih hidup. Kegiatan culling ini menggunakan stik bambu. Kemudian seeding area. Setelah 21 hari, bibit yang telah tumbuh akar akan dipindahkan ke seeding area. Kegiatan pada seeding ini yaitu seleksi 2 atau menyeleksi bibit berdasarkan tinggi. Penyeragaman tinggi bibit ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu grading A dengan ketinggian batang lebih dari 18 cm, grading B ketinggian batang 15-18 cm, dan grading C dengan ketinggian batang kurang dari 15 cm. Pada grading A memiliki stocking 33%, dan pada grading B dan C memiliki stocking 50%. Kemudian open area. Bibit yang sudah diseleksi akan dipindahkan ke open area agar terkena sinar matahari langsung. Pada open area juga dilakukan seleksi grading dan juga seleksi penyakit. Jenis penyakit yang terdapat pada bibit eukaliptus yaitu Xanthomonas dengan menyerang bagian daun, dan Cylindro yang menyerang bagian pangkal batang.
Open area juga merupakan pra-BST atau bibit siap tanam. Kemudian holding area yang merupakan kegiatan akhir yang berupa quality control bibit sebelum ditanam di lapangan. Pada holding area ini, bibit akan diseleksi agar mendapatkan bibit yang baik. Ciri-ciri bibit siap tanam yaitu jumlah daun lebih dari 5 helai, diameter batang lebih dari 1,5 mm, tinggi bibit lebih dari 25 cm, umur bibit 90-150 hari, tidak bercabang, memiliki akar kompak, memiliki batang berkayu, dan terhindar dari penyakit. Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu lahan harus disediakan. Bisa berupa lahan baru, bisa juga lahan yang bekas tebangan. Untuk lahan baru, lahan ini berupa lahan hutan yang tidak produktif. Lahan yang sudah siap kemudian ditancapkan pancang atau ajir. Ajir ini bertujuan untuk penandaan lubang tanam dengan jarak 2,5 x 3 meter. Pembuatan pancang atau ajir ini dibuat menggunakan tali yang sudah ditandai. Kemudian dilakukan penggemburan tanah tepat di tempat ajir ditancapkan. Penggemburan ini biasanya menggunakan alat berat, yaitu kuku macan, atau bisa menggunakan mesin auger. Dalam pengerjaannya, kuku macan lebih efektif daripada mesin auger. Tujuan dari penggemburan ini adalah agar mempermudah dalam penanaman bibit. Setelah semua tanah sudah digemburkan, kemudian tanah dilubangi menggunakan tunggal kayu dengan kedalaman 15 cm. Bibit tersebut ditanam pada lubang tersebut. Setelah ditanam, kemudian ditutup menggunakan tangan dan tanah tersebut dipadatkan menggunakan tangan. Setelah bibit selesai ditanam, kemudian dilakukan one go system, yang berarti setelah ditanam maka langsung dipupuk. Untuk pupuk pertama yaitu pupuk dasar dengan jenis pupuk NPK dengan dosis 100 gram, TSP dengan dosis 100 gram, dan borat dengan dosis 10 gram. Kemudian, tanah dilubangi menggunakan tunggal kayu sebagai tempat pemupukan. Terdiri dari 2 lubang, yaitu sisi kanan dan kiri bibit dengan jarak dan kedalaman yang sama, yaitu 15 cm. Setiap lubang terdiri dari setengah dosis pupuk. Dalam artian, pupuk NPK ditaburkan 50 gram pada setiap lubang dan begitu seterusnya untuk pupuk berikutnya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pengendalian gulma atau weeding manual. Weeding manual ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu menembas gulma dan penyemprotan gulma menggunakan larutan herbisida. Setelah pohon sudah masuk masa tebang, maka kegiatan selanjutnya adalah pemanenan atau harvesting. Dalam kegiatan harvesting, yang dilakukan yaitu meliputi penebangan. Sebelum ditebang, pohon terlebih dahulu diberikan tanda berupa pita untuk mempermudah pembagian filling cob dan filling strip. Setelah selesai, kegiatan selanjutnya adalah imas, yaitu pembersihan areal yang akan ditebang dengan menebas gulma di sekitaran pohon. Untuk arah rebah pohon, yaitu ke arah TPN agar mempermudah perbancing. Dalam kegiatan penebangan ini, menggunakan teknik takik rebah dan takik balas. Setelah pohon tumbang, maka harus dibersihkan dari ranting dan dedaunnya agar mempermudah dalam pemotongan log. Hamparan log kayu yang sudah dikumpulkan, yang nantinya akan dipotong disebut extraction. Setelah semua hamparan kayu selesai, log kayu dipotong sepanjang 4 meter. Ukuran tersebut sudah menjadi standar perusahaan. Setelah log kayu dipotong, kemudian adalah pembuatan TPN. TPN adalah tempat penyimpanan kayu sementara hasil tebangan. TPN ini berlokasi di depan jalan sarat atau di pinggir jalan cabang. Tujuannya agar mempermudah dalam pemuatan. Kemudian penandaan pita pada TPN. Pita ini berisikan nama pemilik lahan dan juga kontraktor. Tujuannya agar mempermudah dalam pengukuran TPN. Kemudian dilakukan pengukuran volume TPN menggunakan rumus P kali L kali T. Setelah volume TPN ini didapatkan, selanjutnya pengukuran kombinasi TPN
dengan rumus V kali FK atau faktor koreksi. Untuk jenis pohon eukaliptus pelita memiliki FK sebesar 0,67. Kemudian, hasil dari kombinasi tersebut dikonversi menjadi ton dengan cara mengalihkan hasil kombinasi dengan angka 0,85. Angka 0,85 ini merupakan rumus konversi 1 meter kubik untuk pohon eukaliptus. Selanjutnya adalah pemuatan kayu pada logging truck. Setelah selesai pemuatan, kayu akan langsung dibawa ke TPK. TPK merupakan tempat penimbunan kayu akhir yang nantinya akan dijual ke perusahaan lain. Pada perusahaan ini, TPK berada di log pond. Di sela-sela itu, ada juga kegiatan yang bernama Stock Opname TPN. Stock Opname TPN merupakan kegiatan pengecekan TPN di lapangan. Pengecekan TPN ini didasarkan karena keterlambatan TPN untuk diangkut oleh truk pengangkut, sehingga diperlukan pengecekan apakah data yang ada di sistem sama dengan data yang di lapangan. Jika ada data yang tidak sama, berarti ada kesalahan yang kemungkinan ada di TPN tersebut. Pada kegiatan planning, meliputi microplanning, harvesting, dan plantation, permanent sample plot atau PSP, dan pembuatan peta kerja. Microplanning plantation adalah penentuan awal kegiatan karena microplanning ini berarti kegiatan pembukaan lahan baru sebagai lahan tanam bagi perusahaan. Dan microplanning harvesting adalah sebagai penentu dalam kegiatan penebangan. Kemudian permanent sample plot atau PSP merupakan kegiatan mengukur beberapa pohon pada suatu petap untuk diketahui pertambahan diameter dan tinggi suatu pohon. Kegiatan ini dilakukan secara permanen dan dilakukan setiap 1 tahun selama sekali masa hidup pohon, agar mengetahui berapa pertambahan tinggi dan diameter pohon tersebut. Setiap kegiatan di lapangan pasti ada yang namanya rencana kerja lapangan, baik itu kegiatan plantation maupun kegiatan harvesting. Rencana kerja itu bisa berbentuk peta. Dengan kata lain, saat ada kegiatan penanaman dan penebangan, maka setiap divisi akan meminta lembar peta kerja yang dibuatkan oleh tim planning. Peta kerja akan memuat tentang jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi kegiatan, kondisi lapangan, dan tanda tangan dari atasan, sehingga pekerjaan tersebut bisa dibilang valid dan bisa dilaporkan di sistem. Peta kerja dibuat di aplikasi ArcGIS dan nantinya akan di print out dan diserahkan kepada yang meminta peta tersebut. Firefactor merupakan regu pemadam kebakaran untuk mencegah kebakaran pada wilayah konsesi perusahaan. Kegiatannya meliputi pemantauan dan monitoring titik hotspot melalui Sipongi, patroli langsung ke lapangan sambil melakukan himbauan kepada masyarakat dan pemasangan pelang himbauan bahaya kebakaran, dan yang terakhir, kami melakukan simulasi gabungan bersama tim Firefactor mengenai pemadaman api, menggunakan alat pemadam kebakaran seperti mesin pompa air, e-connection sambungan selang, nozzle, sambungan nozzle, pipa spiral, truk tangki air, dan lainnya. Dan kegiatan yang terakhir yaitu HSE atau Health, Safety, and Environment. Dalam kegiatan di HSE ini meliputi MCU atau Medical Check-up dan Training P3K. Kegiatan MCU ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dari karyawan. Apakah karyawan ada yang terkena penyakit yang disebabkan oleh zat kimia seperti pupuk dan racun yang digunakan oleh perusahaan, sehingga kita dapat memelihara dan memantau kondisi kesehatan karyawan. Kemudian training P3K. Dalam kegiatan ini, dokter yang diundang memberikan arahan seputar kesehatan kepada karyawan untuk menghindari hal yang dapat mengganggu kesehatan dan juga keselamatan para karyawan.